Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sokran Ronggolawe. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang sistem pelumasan. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang komponen-komponen dari sistem pelumasan, fungsi dari komponennya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan, ya, pemeriksaan atau perbaikan sistem pelumasan. Oke, alat-alat mungkin alat khusus yang perlu dipersiapkan atau alat servis khusus atau SST. Yang pertama adalah kunci saringan oli, kemudian soket switch tekanan oli. Berikutnya alat-alat yang disarankan adalah seperti itu, ya, ada fuller, ada kunci ring, kunci pas, dan lain sebagainya, alat-alat penyetelan. Kemudian perlengkapan yang diperlukan adalah alat ukur tekanan oli, straight edge, kemudian kunci momen. Pelumas atau oli pengisian kering, kapasitasnya adalah 3,9 liter, kuras dan isi itu 3,9 liter. Kemudian mengganti saringan oli 3,7 liter, tanpa mengganti saringan oli 3,4 liter. Kemudian klasifikasi olinya, oli mesin api grade SG atau ILSAC multigrade. Ya, ini untuk mesin Toyota 7K, ya, standar dari jam Toyota. Nah, langsung ke pemeriksaan. Yang pertama adalah memeriksa tekanan oli, ya. Memeriksa tekanan oli, bagaimana caranya? Seperti ini. Yang pertama adalah pemeriksaan kualitas oli mesin. Periksa oli dari kotoran, kemasukan air, perubahan warna atau pengenceran. Jika kualitasnya tidak baik, gantilah oli mesin. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara menggunakan tuas itu, ya. Tuas kontrol oli mesin ditarik, kemudian dicek kondisi olinya bagaimana, warna dari oli bagaimana. Kalau warnanya sudah mulai berubah, ya, maka perlu diganti. Kemudian pemeriksaan permukaan oli, ya, mengecek volume oli, ya, sama, masih menggunakan tuas pengecekan oli, ya. Di sana ada tanda L sama F, ya. Jika oli kurang, periksa kebocoran dan tambahkan oli sampai tanda F. L sama F itu maksudnya low sama full, ya. Permukaan oli harus berada pada tanda F. Oke, lanjut. Kemudian melepas switch oli, ya, melepas switch tekanan oli menggunakan SST yang pada gambar itu. Nah, jadi letak dari switch oli itu berada di bawahnya filter oli. Setelah dilepas, kemudian memasangkan alat ukur tekanan oli, kemudian menghidupkan mesin, ya, kemudian dibaca hasil pengukurannya. Tekanan oli pada putaran idle itu standarnya 29 kPa atau lebih. Kemudian pada putaran 3000 rpm 245 sampai dengan 490 kPa. Itu standarnya. Kalau tekanan melebihi standar, kalau tekanan di bawah standar berarti ada kebocoran, ya, sistem pelumasannya atau pompanya atau apa, terjadi kerusakan. Kemudian melepas alat ukurnya, kemudian pasang kembali switch tekanan oli. Oleskan adhesif pada 2 atau 3 olir sip tekanan oli, adhesif atau lem, ya. Menggunakan SST, pasang switch tekanan oli, hidupkan mesin dan periksa kebocoran. Kemudian mengganti oli dan saringannya. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengeluarkan oli mesin dengan cara membuka baut pembuangan, ya. Lepas tutup lubang pengunci,
Kemudian lepas sumbat kuras dan tampunglah oli dengan wadah. Kemudian yang ketiga, mengganti saringan oli. Nah, jadi dilepas menggunakan SST ya. Dilepas menggunakan SST. Bersihkan pengikat saringan pada permukaan yang menyentuh saringan oli. Lumasi karet gasket. Lumasi karet gasket dengan oli mesin yang bersih. Nah, kemudian kencangkan saringan sampai gasket menyentuh dudukan pada pengikat saringan. Nah, saya rasa ini mudah. Hanya mengganti saringan oli. Jadi lepas, pasang. Kemudian mengisi oli sesuai kapasitas dan sesuai volume dari mesin. Nah, ini kuras dan isi kembali dengan penggantian saringan 3,7 liter tanpa penggantian saringan 3,4 liter. Nah, itu volumenya ya yang perlu dipasangkan. Kemudian hidupkan mesin dan periksa kebocoran. Periksa permukaan oli mesin. Kemudian pompa oli. Pompa oli itu letaknya di mana? Nah, pompa oli berada di dalam karter oli ya. Nah, berada di dalam karter oli. Berada di sini ya. Nah, dalamnya itu. Melepas pompa oli. Nah, seperti itu ya. Dia berada di bawahnya mesin, bawahnya blok silinder. Komponen-komponen pompa oli seperti ini ya bisa dicek sendiri. Bisa diamati sendiri. Pembongkaran pompa oli. Jadi dibongkar dulu. Dibongkar, masih pembongkaran. Nah, berikutnya pemeriksaan pompa oli. Pemeriksaan dengan cara 1. Pemeriksa katup pembebas. Oleskan oli mesin pada katup dan periksa bahwa katup turun dengan lembut di dalam lubang katup karena beratnya sendiri. Kemudian periksa drive rotor dan driven rotor dengan menggunakan fuller gauge ya, seperti gambar itu. Celahnya antara bodi 0,1 sampai dengan 0,16 mm. Itu celah standar ya. Celah maksimum itu 0,20 mm. Nah, jadi kalau melebihi 0,20 maka harus diganti. Kemudian periksa celah ujung rotor. Nah, seperti itu. Menggunakan fuller gauge ya, menggunakan fuller gauge sama. Standarnya adalah 0,040 sampai dengan 0,16 mm. Celah maksimum 0,20 mm. Seperti itu ya. Kalau melebihi 0,20 mm ya harus diganti. Kemudian menggunakan pemeriksaan celah sisi pada rotor. Pemeriksaan celah sisi pada rotor ya, pada rotor dengan menggunakan mistar seperti itu. Kemudian fullernya dimasukkan. Yang dipegang tangan kanan ya, pada gambar itu yang dipegang tangan kanan itu merupakan mistar atau balok yang rata. Kemudian tangan kiri itu dimasukkan dengan fuller. Celah standarnya adalah 0,30 sampai dengan 0,90. 0,030 sampai dengan 0,0. Maaf, saya ulangi. Celah standarnya adalah 0,030 sampai dengan 0,090 mm. Celah maksimumnya 0,15 mm. Nah, kalau melebihi 15 ya harus diganti. Kemudian merakit. Kemudian memeriksa cara kerja pompa oli. Periksa kerja pompa oli.
Celupkan ujung hisap pompa oli ke dalam oli menggunakan obeng. Kemudian putar poros searah jarum jam dan periksa bahwa oli keluar dari tekanan lubang. Kemudian tutuplah lubang, tekan pada jari tangan dan putar poros seperti sebelumnya menggunakan obeng. Poros harus dalam keadaan sukar diputar. Kemudian memasang pompa oli, merakit pompa oli ya. Pemasangan. Nah, kemudian ini spesifikasi servis pompa oli ya, yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ini adalah spesifikasi momen pengencangan. Nah, saya rasa sistem pelumasan cukup di situ ya. Itu hanya untuk mengecek pompanya. Jadi sistem pelumasan hanya itu perbaikannya. Oke. Mungkin saya akhiri. Kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga channel ini tetap berkembang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.